Shalom adik-adik. Sebelum kita beribadah dalam Battle Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan hadir bersama kita loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini seberapa banyak yang bersuka cita karena Tuhan Yesus? Coba kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, anak Tuhan is the best. Pagi hari ini anak-anak Battle Kids dan anak-anak Proskuneo Kids, kita mau siapkan hati kita mau naikkan pujian, penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Yuk sekarang sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, kami hadir, kami membawa hati kami, pikiran kami, hidup kami kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang bertata atas pujian dan penyembahan kami. Berkati dan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Pagi ini kita mau naikkan pujian yang berkata sukacita kita dari Tuhan. Karena Tuhan baik banget buat hidup kita. Dia rela mengorbankan nyawanya menebus kita semua. Berikan tepuk tangan ya buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Katakan sukacita, sukacitaku kini penuh lagi. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kita harus mengasihi sesama kita ya. Orang tua, saudara kita, bahkan teman kita. Yuk kita kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Kita mau naikkan pujian. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan apa? Dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju.
Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Lagi seperti mentega dengan roti. Haleluya. Anak-anak silakan duduk. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Panggil nama Tuhan. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Battle Kids dan juga Proskoneo Kids. Senang rasanya di minggu ini Kak Mega boleh kembali menjumpai adik-adik Battle Kids dan juga Proskoneo Kids. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus selalu memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan sampai hari ini. Dan ternyata adik-adik, hari ini kita sudah masuk di minggu pertama bulan Juli 2021. Itu berarti kita sudah menjalani tahun 2021 ini selama 6 bulan. Berarti sudah setengah tahun kita menjalani 2021 dengan keadaan dunia kita yang tidak baik-baik saja ya. Dan juga tanpa terasa kita sudah hampir 1 tahun kita ibadah secara online. Tapi tentu saja itu tidak mengurangi sukacita kita, kerinduan kita untuk selalu belajar firman Tuhan. Pagi ini sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. 6 bulan lamanya Tuhan sudah memelihara kami, setengah tahun Tuhan sudah memelihara kami di tahun 2021, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami atau orang tua kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan Yesus yang sungguh ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu, urapi setiap kami, berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin.
Nah, adik-adik, selama tahun 2021 setengah tahun kalian sudah jalani, kebaikan apa saja yang sudah kalian lakukan? Bantu mama di rumah, oke, cute, itu kebaikannya juga. Terus apa lagi? Saya bantu teman Kak Mega, ada satu keluarga mereka kena COVID Kak Mega, jadi keluargaku termasuk saya bantu mereka kasih makanan. Bagus, itu juga adalah contoh kebaikan. Kak Mega, temanku di sekolah, selama kita sekolah online ini, dia belum punya handphone, tidak punya laptop juga di rumah, jadi dia tiap hari selalu datang ke rumah belajar sama-sama dengan saya. Good, itu juga adalah kebaikan yang sudah kalian lakukan. Nah, adik-adik, di bulan Juli ini kita akan belajar tentang kebaikan ya. Di bulan-bulan kemarin kita sudah belajar tentang buah-buah roh. Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Sekarang kita akan belajar tentang kebaikan. Lalu, kebaikan seperti apa yang harus kita lakukan? Adik-adik tahu tidak? Di dunia ini, agama-agama yang ada di dunia ini, contohnya misalnya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, ya, dan agama-agama yang lain itu semuanya mengajarkan tentang kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, semuanya yang diajarkan adalah tentang kebaikan. Tapi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kebaikan itu adalah identitas kita, adalah jati diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau biasa disebut sebagai orang-orang Kristen. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu adalah sesuatu yang kita lakukan atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang menyenangkan orang lain dan juga menyenangkan hatinya kita. Terlebih lagi menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, adik-adik, di bulan Juli ini mari kita belajar untuk melakukan yang namanya kebaikan. Sekecil apapun itu, mari belajar melakukannya dengan penuh kebaikan. Mari kita menyenangkan hati mama kita, papa kita, teman-teman kita, oma opa kita, terlebih lagi menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, adik-adik, berbuat baik itu sama seperti menabur benih. Kalian pernah tidak sih lihat petani yang sedang menaburkan benih-benihnya, ya, benih-benih padi di sawah? Ketika kita menabur kebaikan, kita juga akan menuai kebaikan. Ya, mungkin belum sekarang kita tuai kebaikannya, tetapi bertahun-tahun kemudian kita akan menabur kebaikan yang sudah kita lakukan. Kami gak kasih contoh. Ada sebuah kisah tentang seorang anak. Anak ini adalah seorang pedagang yang miskin. Jadi anak ini untuk membiayai sekolahnya, dia jualan dari rumah ke rumah, dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Ya, dia tidak punya toko. Dia hanya bisa berdagang, berjualan itu dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Ya, untuk apa? Untuk membiayai sekolahnya. Suatu hari, anak pedagang miskin ini dia hanya punya uang 1 sen. Uangnya ini cukup untuk beli makan. Tetapi dia berpikir, kalau saya pakai uangnya sekarang buat makan, besok belum tentu saya bisa makan. Jadi ketika dia jalan dari rumah yang satu ke rumah yang lain, dia memikirkan, nanti saya di rumah yang sana, nanti saya mau minta makan. Ketika saya berdagang, ketika saya berjualan, nanti saya kalau bisa mau minta makan. Itu yang dia lakukan. Akhirnya uang 1 sen itu dia simpan. Lalu adik-adik, anak kecil ini yang berdagang ini dia jalan, dia ketuk pintu rumahnya, tok tok tok. Dalam hati, semoga tuan rumah ini orang yang baik, sehingga nanti ketika saya minta makan, saya akan diberi. Tapi ternyata adik-adik ketika diketuk pintunya, yang membuka pintu ini adalah seorang anak kecil juga, anak yang masih kecil, seorang anak perempuan. Ketika dia berjualan, jualannya dibeli sama anak ini karena yang dia jual itu adalah permainan, ya, mainan-mainan yang biasanya dimainkan oleh anak-anak kecil. Perempuan ini dia beli mainannya. Tetapi ternyata adik-adik, gadis kecil ini dia bisa lihat, ternyata pedagang ini kehausan. Dia tanya, kamu mau minum? Ya, pedagang kecil ini bilang, iya saya mau minum. Tetapi adik-adik, ketika gadis kecil ini datang, ya, dia mau menyuguhkan air minumnya, ternyata dia berikan segelas susu. Kenapa?
Karena gadis kecil ini tahu bahwa pedagang ini, anak kecil ini yang sedang berjualan itu sedang kelaparan. Kelihatan dari mukanya dia sudah pucat ya. Jadi dia beri susu untuk menambah staminanya. Lalu adik-adik, apakah kisahnya sampai di sini? Sudah selesai? Tidak ya adik-adik, walaupun pedagang kecil ini sudah berjualan lagi dan anak gadis yang kecil ini juga sudah masuk ke rumah, ya tetapi kebaikannya itu dituai bertahun-tahun kemudian. Kejadiannya adik-adik, gadis kecil ini sudah tumbuh menjadi seorang wanita dewasa, seorang perempuan yang sudah besar. Dan dia mengalami sakit penyakit. Dan karena sakit penyakitnya ini tidak bisa ditangani di desa itu, di kampung tersebut, karena peralatan di puskesmasnya itu belum mencukupi, belum memadai untuk memeriksa sakit penyakitnya dan juga menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya harus dibawa ke kota. Ketika sampai di kota, gadis ini yang tadinya dia sudah dewasa, dia sudah mulai memikirkan, aduh nanti biaya rumah sakitnya mau dibayar pakai apa? Pasti biaya rumah sakitnya ini mahal sekali. Tapi adik-adik, dia harus tetap diperiksa karena dia ada sakit penyakit. Akhirnya tetaplah mereka ke rumah sakit. Dan adik-adik tahu seorang dokter yang memeriksa gadis ini diperiksa, oh asal kotanya sama seperti asal desanya dokter tersebut. Akhirnya dia cek, ternyata adik-adik dokter ini mengenali gadis ini. Ternyata gadis ini adalah yang pernah memberikan dia segelas susu. Akhirnya adik-adik dokter ini memeriksa gadis ini, diberikan pengobatan dan akhirnya dia sembuh. Ketika mau keluar dari rumah sakit ya, gadis ini dan keluarganya mulai bergumul, aduh mau bayar biaya rumah sakitnya pakai apa, biaya pengobatannya pakai apa, ini mahal sekali. Tapi adik-adik tahu dokter ini ternyata dia yang membayarkan biaya rumah sakitnya. Datanglah perawatnya ini kasih amplop yang kecil untuk gadis ini dan keluarganya. Ternyata adik-adik di tulisan dalam amplop itu ada tulisan yang berkata begini, biaya rumah sakit Anda sudah dibayar dengan segelas susu, tertanda Dr. Howard Kelly. Jadi adik-adik tanpa disadari oleh gadis ini, dokter yang memeriksanya, yang memberikan pengobatan kepadanya ini adalah seorang pedagang kecil, seorang pedagang yang dulunya dia tolong, dia berikan segelas susu. Dan ternyata adik-adik dia menjadi seorang dokter dan dia yang memberikan pengobatan kepada gadis kecil ini. Ternyata adik-adik kebaikan yang ditabur oleh gadis kecil ini dia tuai bertahun-tahun kemudian. Jadi adik-adik seperti contoh yang tadi, mari kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Siapapun itu, mari belajar untuk berbuat baik. Walaupun adik-adik masih kecil-kecil, kami gak percaya Tuhan Yesus yang akan menolong adik-adik untuk selalu berbuat baik. Karena itu adalah identitas kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari buka Alkitab adik-adik di Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9 kami bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi di Alkitab dikatakan jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Karena berbuat baik adalah identitas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah terlebih dulu berbuat baik kepada kita. Tuhan Yesus kasih kita nafas hidup, Tuhan Yesus berikan kita makanan lewat orang tua kita, pakaian lewat orang tua kita, diberikan kita kecukupan. Terlebih lagi Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita ketika dia mati di kayu salib. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kenapa kita berbuat baik? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu berbuat baik kepada kita. Dan berbuat baik adalah identitas orang percaya. Jadi adik-adik, mari semuanya kita belajar untuk berbuat baik kepada orang lain. Amin. Untuk firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk berbuat baik.
karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu berbuat baik kepada kami, dan berbuat baik adalah identitas kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, walaupun kami masih kecil-kecil, kami percaya Tuhan Yesus yang akan menolong kami untuk berbuat baik kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan di pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap adik-adik Bethel Kids dan Proskuneo Kids dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai mereka, memberkati mereka Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa kanak-kanak mereka. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan menyertai mereka, dan masa depan yang penuh harapan Tuhan Yesus sudah sediakan dalam kehidupan mereka. Walaupun sampai saat ini Tuhan kami masih ibadah secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kehidupan kami di sepanjang minggu ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, Bethel Kids dan juga Proskuneo Kids, selamat hari Minggu semuanya ya. Kami juga mau mengucapkan selamat untuk adik-adik Bethel Kids dan Proskuneo Kids yang sudah lulus dari sekolah dasar dan sekarang sudah mau masuk SMP. Dan juga selamat buat adik-adik yang sudah naik kelas. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.